Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Sebuah kapal tanker berbendera Bahamas diduga melakukan tindak pidana pencurian minyak mentah dari Kamboja. Ditangkap kapal perang Indonesia KRI John Lee 348 di perairan Anambas, Kepulauan Riau. Mobil baru Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang menjadi sorotan publik lantaran anggaran yang digelontorkan untuk mobil dinas tersebut terhitung fantastis, terutama di tengah himpitan ekonomi masyarakat saat pandemi. Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Pinang membekuk seorang pecandu narkotika di pinggir jalan kawasan Jalan Pemuda Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Yunus. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoli Andini, inilah Yunus lengkapnya. Pemirsa, para nelayan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau terpaksa melaut meski kondisi cuaca ekstrim dan gelombang sedang tinggi. Dalam sepekan terakhir, cuaca ekstrim menyebabkan gelombang tinggi hingga 3 meter sedang melanda perairan Natuna. Namun para nelayan di Natuna tetap memaksa pergi ke laut untuk menangkap ikan. Ketua Nelayan Batu Hitam di Ranai Kabupaten Natuna, Usman, mengaku tak bisa melarang para nelayan pergi menangkap ikan karena desakan ekonomi yang menghimpit para nelayan. Usman menyebut, para nelayan menganggap cuaca buruk dan gelombang tinggi yang terjadi di perairan Natuna masih aman untuk melaut dan perahu pompong mereka masih bisa melewati gelombang yang tinggi itu. Ya, yang jelas untuk pertama sekali yang jelas perut, mikir perut ya. Kalau nggak kerja nggak makan. Jadi biarpun angin kencang, selagi masih kepikir sanggup, istilahnya pompongnya itu untuk menempuh, ya mau tak mau harus. Ya, karena kalau nggak melaut nggak makan. Cuaca ekstrim di Natuna tidak hanya mempengaruhi aktivitas nelayan. Para pedagang di pasar juga mengaku kekurangan stok ikan segar untuk dijual. Sementara Kepala Basarnas Kabupaten Natuna, Maxianus Bekabel, mengimbau agar nelayan dan pengguna sarana transportasi laut tetap waspada dan melihat perakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG. Sehingga terkait dengan informasi BMKG atau informasi cuaca tentang data ekstrim, agar para nelayan bisa untuk selalu mengecek, terupdate, sehingga terkait dengan keselamatan dan keamanan daripada nelayan, sehingga bisa mempermudah untuk melihat situasi dalam hal keselamatan. Dari Natuna, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Tersangka pencurian kendaraan bermotor berhasil diamankan Subdit Jatanras Polda Kepri. Penangkapan pelaku bermula dari maraknya laporan kehilangan sepeda motor di wilayah Kota Batam beberapa bulan belakangan ini. Pelaku pencurian kendaraan bermotor berinisial AR dan DG yang berusia 25 tahun dibekuk kepolisian. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri, Kombes Pol Jeffrey Siagian mengatakan, pengungkapan kasus curanmor berawal dari banyaknya laporan masyarakat yang kehilangan kendaraan roda 2. Tim Jatanras Polda Kepri berhasil mengamankan 2 orang pelaku di Sagulung Batam, Kepulauan Riau saat berada di indekosnya Minggu 22 Agustus kemarin. Jeffrey juga mengungkapkan, kedua pelaku yang dibekuk oleh tim Jatanras Polda Kepri itu merupakan residivis kasus curanmor dan baru bebas dari penjara pada tahun 2020 lalu. Para pelaku dalam menjalankan aksinya mengambil motor korban menggunakan kunci T yang sudah dimodifikasi. Para pelaku juga diketahui beraksi di kawasan Sagulung, Batam Kota, dan Bengkong. Mereka lakukan pada saat malam hari dengan melihat kondisi ataupun kendaraan bermotor yang ada di sekitar rumah korban yang kelihatannya pintunya ataupun pintu pagar tidak terkunci, sehingga mereka masuk ke dalam rumah perkara rumah korban. Kemudian mereka menggunakan kunci T, ya, kemudian merusak kuncinya, kemudian motor tersebut dibawa lari. Selain menyita barang bukti berupa kunci T serta peralatan lain, kepolisian juga mengamankan 9 buah motor berbagai merek yang dicuri oleh para pelaku.
Kepolisian saat ini melakukan pengejaran kepada pelaku lain, yakni seorang yang ikut melakukan pencurian dan penadah hasil curian para pelaku. Akibat perbuatannya mereka dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Pemirsa, sebuah kapal tanker berbendera Bahamas diduga melakukan tindak pidana pencurian minyak mentah dari Kamboja. Ditangkap kapal perang Indonesia KRI John Lee 348 di perairan Anambas, Kepulauan Riau, Rabu 25 Agustus. Kapal perang Indonesia KRI John Lee 358 berhasil menangkap kapal tanker MT Strovolos yang melakukan pelanggaran di wilayah teritorial Indonesia di perairan Anambas, Kepulauan Riau. Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda Arsyad Abdullah dalam siaran pers di Batam Rabu 25 Agustus mengatakan, penangkapan kapal berawal dari nota diplomatik yang dikeluarkan oleh pemerintah Kamboja pada 24 Juli lalu. Dalam nota diplomatik itu, kapal tersebut diduga melakukan tindak pidana pencurian sekitar 30.000 barel minyak mentah dari Kamboja. KRI John Lee 358 yang sedang melakukan patroli keamanan di wilayah perairan Anambas berhasil mendeteksi serta mengamankan MT Strovolos yang berlayar dari Thailand menuju Batam. Sebanyak 19 anak buah kapal berwarga negara India, Bangladesh, dan Myanmar ikut diamankan. Kapal tersebut port dari Thailand menuju Batam, namun tidak menuju ke Batam. Justru digoncangkan di perairan Anambas. Kemudian tidak melaporkan kedatangannya, sehingga ini merupakan dugaan awal. Setelah penangkapan kapal tanker tersebut, nahkoda kapal berinisial SSM ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman pidana dalam Undang-Undang Pelayaran, maksimal hukuman 1 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Pinang membekuk seorang pecandu narkoba di pinggir jalan kawasan Jalan Pemuda Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Seakan tidak ada efek jera, IW warga kilometer 7 Tanjung Pinang, residivis narkoba kembali diringkus aparat kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanjung Pinang. Petugas Satres Narkoba Polres Tanjung Pinang menangkap IW atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,13 gram yang disimpan pelaku di dalam saku celana. Selain sabu-sabu, dari tangan pria ini petugas juga mengamankan barang bukti berupa 1 bundel plastik bening, gunting, mancis, serta alat hisap sabu alias bong. Kasih Humas Polres Tanjung Pinang Ibtu Subrihadi mengatakan, penangkapan pelaku IW berawal dari keresahan masyarakat yang sering melihat pria yang kerap kali datang ke kawasan Jalan Pemuda diduga untuk menggunakan sabu. Dari informasi itu, kata Suprihadi, petugas melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku yang sedang berada di pinggir jalan kawasan Jalan Pemuda. Itu karena beberapa tahun yang lalu si Winnie juga pernah ditangkap dengan kasus yang sama. Jadi dia ini pemakai, makanya kepada yang bersangkutan dikenakan pasal 114, 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Jadi untuk indikasi sementara bahasanya dia ini pemakai. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV mengabarkan. Pemirsa, mobil baru Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang menjadi sorotan publik lantaran anggaran yang digelontorkan untuk mobil dinas tersebut terhitung fantastis, terutama di tengah himpitan ekonomi masyarakat saat ini. Mobil dinas Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang Yuwarni Pustokoweni senilai 600 juta rupiah mulai terlihat di jalan. Mobil dinas dengan nilai ratusan juta ini telah menjadi pembicaraan publik sejak masuk dalam anggaran belanja daerah. Warga menilai pembelian mobil Camry di tengah masa pandemi COVID-19 merujuk ke anggapan bahwa pejabat tak memiliki empati di tengah kehidupan masyarakat yang ekonominya semakin terhimpit.
Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang Yuarni Pustokoweni saat akan ditanyai mengenai keberadaan mobil dinas tersebut hanya mengarahkan agar pembicaraan diteruskan ke Sekretaris Dewan. Terkait pembelian mobil itu Kak? Tanya Pak Sekwan. Pak Sekwan? Sementara itu pengamat kebijakan publik Robi Patria mengatakan permasalahan mobil dinas terletak pada proses penganggaran. Persoalannya itu di awal, mengapa proses penganggarannya itu bisa lolos ya. Kemudian memang kewajiban daerah itu menyiapkan fasilitas untuk pimpinan DPRD. Jadi pertanyaannya mobil dinas sebelumnya itu kemana? Siapa yang memegang aset mobil ketua DPRD sebelumnya? Robi menambahkan, di tengah masa pandemi saat ini tentu pengadaan mobil dinas senilai 600 juta rupiah akan menimbulkan pertanyaan publik. Menurutnya pengadaan mobil dinas dapat mengecewakan rakyat Kota Tanjung Pinang. Persoalannya kan ini di masa pandemi, harus banyak duit yang harus digelontorkan untuk meringankan beban masyarakat. Nah, ketika pimpinan DPRD mendapatkan alokasi mobil tergolong mewah ya, itu mungkin ya sedikit membuat rakyat kecewa seperti itu. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Pemirsa, Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Kepri pada 21 Mei kemarin melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang PNS BPIKM wilayah Sagulung, Batam. Pelaku diketahui telah berulang kali meminta uang pelicin kepada para korban agar udang para korban bisa mendapatkan persetujuan untuk diekspor. Pegawai Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Wildan menjadi tersangka dalam operasi tangkap tangan Polda Kepri pada Jumat 21 Mei lalu. Wildan diketahui meminta fee dari hasil tangkapan laut pengusaha yang mengirim hasil tangkapannya ke Singapura. Ia mengenakan biaya sebesar Rp10.000 per kotak kepada setiap pengusaha tersebut. Wadir Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri AKBP Nugroho Agus Setiawan menjelaskan, pelaku dalam beberapa bulan terakhir telah meraup keuntungan hingga Rp25 juta. Pungli yang dilakukan Wildan telah berlangsung sejak Februari hingga Mei. Kasus OTT pegawai BKIPM wilayah Sagulung saat ini telah masuk dalam tahap 2. Dan pada esok akan diserahkan ke Kejaksaan untuk proses lebih lanjut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Pemirsa, mulai Sabtu 28 Agustus mendatang, Bandara Hang Nadiem Batam menerapkan pemeriksaan bukti tes PCR dengan menggunakan verifikasi dari aplikasi Peduli Lindungi. Mulai 27 Agustus 2021, penumpang pesawat Bandara Hang Nadiem Batam, Kepulauan Riau wajib mengunduh aplikasi Peduli Lindungi untuk menunjukkan bukti QR kode yang menunjukkan calon penumpang telah melakukan tes usap PCR sebagai salah satu persyaratan sebelum terbang. Dengan hanya menunjukkan barcode yang tertera pada aplikasi tersebut, pihak pengelola bandara mengharapkan para calon penumpang bandara akan lebih dimudahkan dalam memenuhi persyaratan penerbangan. Di seluruh bandara ya, bukan Bandara Hang Nadiem saja, yaitu scanner barcode. Jadi scanner barcode Peduli Lindungi. Jadi itu mempermudah nanti masyarakat yang akan ke bandara tidak lagi membawa kertas, sudah cukup melakukan scan dan itu sudah kelihatan data yang ada di dalam itu, kapan dia vaksin dan juga menggunakan PCR apa tidak. Jadi di situ datanya lengkap sekali untuk memasukkan NIK dan kemudian semuanya sudah terbaca. Beni menjelaskan Bandara Hang Nadiem Batam akan menerapkan sistem digital tersebut mulai Sabtu 28 Agustus dengan menggunakan 4 alat scan barcode. Ya, insya Allah untuk scan barcode itu kami di Hang Nadiem sesuai dengan arahan dari Kementerian Perhubungan juga bahwa kita tanggal 28 itu sudah ready. Dan mudah-mudahan di hari Jumat besok untuk Hang Nadiem siap untuk menggunakan barcode. Meski nantinya sudah memakai scan barcode, pemeriksaan manual tetap dilakukan sewaktu-waktu, terutama jika ditemukan kendala dalam penggunaan aplikasi.
Dari Batam, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Pemirsa, pelayanan paspor di kantor imigrasi kelas 1 saat ini menerima pelayanan pembuatan baru dan perpanjangan paspor. Sebelumnya pembuatan dan perpanjangan paspor sempat tak dilayani akibat adanya penerapan PPKM level 4 di Kota Batam. Imigrasi Batam menerapkan pembukaan 20 antrian untuk pengajuan paspor baru dan perpanjangan. Imigrasi juga membuka 3 unit layanan paspor, seperti di kantor imigrasi Batam Center, unit layanan Harbor Bay, dan Mall Botania 2. Doni Purwoko Hadis Sandra Dewa, kasih dokumen perjalanan imigrasi Batam mengatakan, pelayanan paspor di kantor imigrasi Batam telah dibuka meski dalam menerapkan pembatasan kuota. Kita sempat lockdown selama kurang lebih 3 minggu, di mana kita tetap memberikan pelayanan tapi khusus untuk situasi yang urgent. Misalkan orang ini harus segera bergabung ke alat angkut, terus kemudian pemohon yang akan segera berobat ke luar negeri, ataupun dari pelajar yang akan segera mengikuti pendidikan di luar negeri. Kemudian setelah level ini menjadi turun, level 3, di sini kita buka pelayanan namun dibatasi untuk 20 pemohon. Ia juga menyebutkan dalam sehari selama PPKM level 3 diterapkan, kantor imigrasi kelas 1 khusus Batam hanya melayani pembuatan baru dan perpanjangan paspor maksimal 20 orang pemohon. Ia mengatakan selama masa pandemi ini pelayanan didominasi dengan perpanjangan paspor dibandingkan dengan pembuatan paspor baru. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan Yuni selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.